Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya? Benarkah yang tampak kumal selalu identik dengan kegagalan? Dan seberapa sering takdir mempertemukan dua hati di tempat yang tak kita duga? Duduklah sejenak, tenangkan pikiran, izinkan kisah ini menyentuh nurani. Dukung channel Rizka Story dengan subscribe, like, dan share agar kisah penuh hikmah terus hadir untuk teman semua. Di simpang lampu merah yang panas menyengat, seorang pria berkulit legam menggesek senar ukulele yang sudah pudar. Bajunya kusam, celana panjangnya sobek di lutut, rambutnya dibiarkan tumbuh tanpa minyak. Namanya Arya, dan orang mengenalnya sebagai pengamen yang sabar. Suaranya serak, namun lirik yang ia nyanyikan meluncur jernih, seperti air yang mencari jalan di sela batu. Ia menepi ke trotoar, menunduk sopan pada seorang ibu yang baru saja menaruh beberapa koin di wadah plastik kecilnya. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan," ucapnya lirih. Hembusan angin siang membawa debu yang menari di udara. Di kejauhan, bunyi knalpot memekakan telinga. Sebuah motor meliuk menembus celah sempit. Pengendaranya terburu, seolah jam di tangannya berteriak. Arya melangkah kecil menyeberangi mulut gang ketika klakson menyambar pendengarannya. "Mas, awas!" teriak seseorang. Terlambat. Senggolan keras menyapu betis Arya. Tubuhnya oleng, ukulele lepas dari genggaman, dan lututnya menghantam aspal. Rasa perih menusuk. Hangatnya darah merembes melewati kain yang sudah tipis. Motor itu sempat berhenti sepersekian detik, lalu melesat lagi, meninggalkan jejak aroma bensin dan tatapan kosong beberapa pejalan kaki. Arya menahan napas, mencoba bangkit, tetapi nyeri membakar betisnya. Ia tersenyum hambar kepada kerumunan, lebih untuk menenangkan diri. Tidak apa, gumamnya, meski keringat dingin menetes. Di antara wajah yang hanya menatap, seorang wanita berpakaian dokter melangkah cepat. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, jilbab putihnya terlipat rapi. Ia menenteng tas medis kecil. Nama di papan identitasnya terbaca jelas, Dr. Raina. Ia baru saja menyeberang dari halte, bergegas menuju rumah sakit, namun langkahnya berhenti di depan Arya tanpa ragu. "Mas, boleh saya lihat lukanya?" Suaranya tenang, langsung memberi ruang aman di tengah riuh siang. Arya mendongak, sejenak lupa pada perihnya kulit. Ada sesuatu pada cara dokter itu menatapnya, semacam penghormatan yang tidak pernah ia terima dari kebanyakan orang. "Iya, Dok," balasnya pelan. Dokter Raina berlutut di trotoar, mengambil kasa steril dan antiseptik dari tasnya. Ia menatap sekeliling dan bersuara tegas. "Tolong beri kami ruang. Ya, ada yang punya air bersih." Seorang pedagang es teh mendorong gerobaknya mendekat. "Saya ada air galon, Dok." "Terima kasih. Boleh sedikit untuk bersihkan darah." Arya mengatur napas ketika dingin air menyentuh lukanya. Dokter Raina bekerja cekatan. Telapak tangannya ringan namun pasti. Lukanya tidak dalam, tapi cukup lebar. "Saya bersihkan dulu supaya tidak infeksi," ucapnya. "Maaf merepotkan, Dok. Tadi saya tidak lihat ada motor," kata Arya, mencoba tersenyum. "Bukan merepotkan. Ini kewajiban kemanusiaan. Selesai dirawat sementara, nanti periksa ke rumah sakit. Jangan dibiarkan," jawabnya. Sambil membalut perban, Dr. Raina melirik ukulele yang tergeletak. "Kau musisi?" Arya terkekeh kecil. "Kalau musisi biasanya panggungnya di gedung, Dok. Saya panggungnya di bawah langit. Tapi saya berusaha jujur mencari rezeki." "Kejujuran itu panggung paling tinggi," kata Dr. Raina. "Tahan sedikit. Ini mungkin perih." Arya menggenggam tepi tasnya. Di sela rasa perih, ia merasakan damai. Bukan hanya karena balutan yang menutup luka, tapi karena cara dokter itu menempatkannya sebagai manusia yang pantas dihormati. Saat perban terakhir dikencangkan, Dr. Raina menatapnya, memastikan tak ada sisa darah. "Selesai."
Ini betadine kecil untuk dibawa. Ganti perban nanti malam. Dan tolong, jangan memaksa berjalan jauh, ucapnya, memberi botol kecil yang ia keluarkan dari saku tas. Arya menunduk. Terima kasih. Semoga Allah melapangkan rezeki dokter, katanya tulus. Dokter Raina tersenyum, berdiri, merapikan jilbabnya. Sama-sama. Hati-hati, Mas. Langkahnya menjauh, menghilang di telan keramaian. Arya tetap duduk, memandangi punggung wanita itu. Sesuatu yang lama padam di dalam dirinya seperti tersulut lagi, seutas nyala kecil yang hangat. Ia meraba ukulelenya, memastikan senarnya masih lengkap, lalu memetik pelan. Nada-nada menetes seperti gerimis pertama setelah kemarau. Malamnya, di bawah jembatan layang tempat ia biasa merebahkan tubuh, Arya menatap langit yang memantulkan lampu kota. Ada suara air sungai, ada dengung mobil yang tak berhenti, ada bau minyak dari warung tenda. Ia menutup mata, dan wajah yang muncul adalah senyum Dokter Raina. Bukan senyum yang memabukkan, melainkan yang menenangkan, seperti lampu kecil di ruang darurat. Raina, ia menyebutnya pelan. Nama itu terasa seperti doa yang mengangkat beban. Ia ingat kalimat dokter tadi, kejujuran panggung paling tinggi. Ia mengulangnya, menimbang-nimbang, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu dalam hati. Keesokan paginya Arya kembali ke simpang, namun kali ini tidak dengan langkah ragu. Ia berdiri tegak, bersandar pada tongkat kayu kecil untuk menjaga luka, memetik ukulele dengan ritme yang lebih terang. Orang-orang melintas, beberapa menaruh lembaran rupiah. Ia menatap mereka satu persatu, menyunggingkan senyum tanpa berlebihan. Di dadanya, ia menyimpan tekad yang tumbuh sunyi. Siang merayap, dan awan menggumpal seperti kapas. Seorang petugas kebersihan jalan sempat berhenti, menawarkan plester tambahan. Seorang bocah kecil meminta dia memainkan lagu kartun. Arya menuruti, tertawa kecil ketika bocah itu menari canggung. Di tengah keramaian, ia merasakan hidup tidak lagi menggigit sekeras kemarin. Sore menjelang, langkahnya ia arahkan ke sebuah kios yang menjual aneka barang kecil. Mata Arya menangkap sebentuk cincin sederhana. Permukaan peraknya memantul redup. Bukan perhiasan mahal, namun terlihat bersih. Pedagangnya memperhatikan dengan alis terangkat. Untuk siapa? Tanya si pedagang. Arya mengulum senyum. Untuk orang yang membuat luka terasa seperti pelajaran. Kalimat bagus, gumam pedagang itu. Ambil yang ini. Ukurannya lazim. Harganya lumayan. Arya menghitung lembaran uang yang ia simpan. Hasil berhari-hari memungut sabar dari tepi jalan. Ia menyerahkan semuanya tanpa menawar. Boleh saya minta kotak kecil? Pintanya. Pedagang mengangguk, menyisipkan cincin ke dalam kotak bludru tipis. Arya menatap kotak itu lama. Di benaknya, ia tidak sedang membayangkan kemewahan, melainkan keberanian. Bukan tentang pantas atau tidak pantas, melainkan tentang menghormati getar hati yang jujur. Malam turun lagi. Arya duduk di tangga masjid dekat pasar, mendengar lantunan ayat yang menetes dari pengeras suara. Ia menunduk, berdoa agar Allah menuntun hatinya tetap lurus. Ia memohon keberanian yang tidak sombong, dan keteguhan yang tidak keras kepala. Setelah itu ia pulang ke kolong jembatan, memandangi kotak kecil yang ia simpan di saku dalam tas, seolah menyimpan sepotong fajar untuk dibuka esok hari. Pagi berikutnya, ia bangun dengan semangat yang tidak biasa. Luka di betis masih perih, namun sudah mengering di tepi. Ia mengganti perban, mengenakan kemeja lusuh paling rapi yang ia punya, mencuci wajah lebih lama di kran umum hingga dingin menembus tengkuk. Ukulelenya ia lep pelan, senar ia kencangkan, meski ia tahu hari ini ia tidak berniat banyak bernyanyi. Di depan rumah sakit Kota Sejahtera, deretan kendaraan memadati halaman. Papan informasi berkilap di bawah sinar matahari, menulis jadwal poli dengan huruf tegas. Lobi ramai, suara langkah dan panggilan antrian bersahutan. Arya berdiri beberapa saat, mengatur napas. Tangannya meraih kotak kecil di saku, memastikan benda itu nyata. Ia melangkah masuk. Di meja pendaftaran, petugas menatapnya sekilas.
Mau berobat? Tanya petugas. Arya mengangguk singkat, lalu menggeleng pelan. Saya ingin bertemu Dokter Raina. Ada hal baik yang harus saya sampaikan. Petugas mengerutkan dahi, memandang pakaian Arya, kemudian menunjuk ke kursi tunggu. Tunggu di sana. Nanti kalau dokternya keluar, kamu sampaikan saja. Arya duduk. Waktu bergerak perlahan. Ia memandang orang-orang yang datang dengan harapan sembuh. Ia mendengar tangis bayi, batuk pelan seorang bapak, tawa kecil anak yang memeluk boneka. Dalam keramaian itu, ia merasakan dirinya seperti titik kecil yang sedang belajar menjadi garis. Pintu ruang poli terbuka. Dokter Raina muncul dengan berkas di tangan. Senyumnya tetap sama, teduh dan rapi. Arya berdiri, mendekat dengan langkah yang ia jaga agar tidak memaksa. Suara di lobi seolah mengecil, surut ke pinggir seperti air yang memberi ruang pada batu di tengah sungai. Dokter, sapa Arya, menunduk sopan. Saya Arya, yang kemarin dokter rawat lukanya di jalan. Raina menoleh, mengenali wajah itu, dan senyumnya terbit cepat. Mas Arya, bagaimana lukanya? Lebih baik. Terima kasih. Saya datang bukan untuk berobat. Arya menatap mata itu dengan keberanian yang baru saja matang. Ia menarik napas, lalu mengangkat kotak kecil di telapak tangan. Saya datang untuk menyampaikan niat yang jujur. Beberapa perawat yang melintas menahan langkah. Dua dokter muda saling berbisik singkat. Suara antrean seakan berhenti merayap. Arya tidak menoleh pada siapapun. Hanya ada dirinya, udara di dadanya, dan perempuan dengan sorot mata teduh di hadapannya. Arya membuka kotak kecil itu. Cincin sederhana memantulkan cahaya lampu lobi. Raina. Suaranya tenang. Saya ingin melamarmu. Saya tidak punya banyak. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya punya kejujuran untuk mencintai, dan keberanian untuk memintanya dengan terhormat. Detik itu, udara menjadi kaca. Ada bisik tertahan. Ada tawa pendek yang meletik dari sudut ruangan. Ada sepasang mata yang melebar karena terkejut. Raina menatap cincin itu, kemudian menatap lelaki yang berdiri di depannya, dengan kemeja lusuh yang disetrika seadanya dan perban putih di betis. Waktu seolah menahan napas. Di kejauhan, suara nomor antrean menyala lagi, namun tak seorang pun benar-benar mendengarnya. Di puncak sunyi itu, bibir Raina membuka untuk mengucap sesuatu, sementara para perawat mulai menutup mulut dengan punggung tangan, menahan tawa. Seorang pasien mendongak, menyikut temannya, menunjuk ke arah Arya. Dan di tangan pria yang dianggap kecil oleh mata banyak orang itu, cincin sederhana memantulkan kilau dingin yang membuat ruangan terasa lebih terang sekaligus lebih tajam. Suasana menegang, seperti senar ukulele yang diputar sampai nada tertinggi, menunggu dipetik atau putus. Arya menunggu, tegak tanpa sombong, menatap tanpa menantang. Ia tidak tahu bahwa langkah yang baru ia pilih akan menyeret banyak hati ke ujung tebing yang sama, tempat orang belajar membedakan antara hormat dan penghinaan, antara tawa dan luka, antara rahasia dan kenyataan. Dan tepat ketika seseorang di belakang mulai tertawa lebih keras, ketika keramaian mengembalikan suara yang ditahannya, ketika tatapan merendahkan mulai menyala di beberapa pasang mata, Arya menggenggam kotak itu sedikit lebih erat, seakan tengah memegang sesuatu yang lebih dari sekadar cincin. Ia sedang memegang martabatnya sendiri, dan di balik mata tenangnya, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu, sesuatu yang menunggu saatnya untuk muncul ke permukaan. Tawa kecil yang tadinya hanya berdesir di sudut ruangan, kini berubah jadi gelombang yang membahana. Seorang perawat menepuk bahu rekannya, menahan geli. Seorang pasien tua yang sedang duduk di kursi roda ikut terkekeh, meski tak tahu persis apa yang terjadi. Bahkan dua dokter muda di dekat loket resepsionis hampir terbahak keras sambil menutupi mulut dengan map medis. Hahaha, pengamen melamar dokter. Ini lelucon paling lucu bulan ini, ucap salah seorang perawat sambil menatap sinis. Arya berdiri tegak, tak beranjak. Senyum kecil di wajahnya tidak hilang, tapi matanya menahan rasa perih yang tajam, lebih perih daripada luka di betisnya. Ia menunduk sejenak, kemudian menatap kembali cincin sederhana di telapak tangan.
Dokter Raina menarik napas panjang. Wajahnya mulai memerah antara marah dan malu. Semua tatapan kini tertuju padanya. Ia melangkah maju, menatap Arya dengan sorot tajam yang sama sekali berbeda dari tatapan lembut di hari pertama mereka bertemu. "Mas, tolong sadar diri. Kau hanya pengamen jalanan. Aku dokter. Hidup kita berbeda, dunia kita tidak sama." Ucapnya dingin, suara yang biasanya menenangkan kini berubah jadi bilah tajam. Arya menatapnya dalam diam. Hatinya bergetar, bukan karena penolakan, melainkan karena rasa hormat yang perlahan runtuh. Salah satu pasien yang menunggu giliran berobat ikut menyahut. "Mas, jangan bercanda di rumah sakit. Kau bikin semua orang ketawa saja." Yang lain menimpali sambil tertawa terbahak. "Dasar pemimpi. Nanti habis ini mungkin dia mau melamar direktur rumah sakit sekalian." Tawa semakin keras. Udara di lobi terasa sesak oleh suara-suara merendahkan. Arya menarik napas dalam-dalam. Ia menutup kotak cincin itu pelan, lalu menyelipkannya kembali ke saku lusuhnya. Ia menundukkan kepala, dan dengan langkah tenang ia berkata lirih, hampir tak terdengar, namun cukup jelas bagi Raina. "Terima kasih sudah jujur, dokter. Saya mohon diri." Ia berjalan pelan meninggalkan keramaian. Setiap langkahnya seperti ditemani tawa yang menancap ke dalam dada. Namun tidak sekalipun ia menoleh. Ia tahu, menoleh hanya akan memperlihatkan luka yang tak seharusnya ditunjukkan. Raina berdiri terpaku. Ada sesuatu yang aneh di balik ketenangan Arya. Matanya seolah menyimpan rahasia, bukan mata seorang pengamen biasa. Namun ia menepis pikiran itu. Di balik rasa bersalah yang samar, harga dirinya tetap memaksa untuk menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, berita tentang pengamen melamar dokter menyebar cepat di rumah sakit. Para perawat masih suka mengulangnya sambil tertawa. Beberapa pasien tetap mengingatnya sebagai cerita lucu. Bahkan ada yang menjadikannya bahan obrolan di kantin rumah sakit. Raina berusaha melupakan, tapi entah mengapa, wajah Arya selalu kembali menghantui pikirannya. Ada sesuatu di mata lelaki itu saat menerima penolakan, sesuatu yang membuat hatinya tak tenang. Namun ia tak ingin mengakuinya. 3 hari kemudian, suasana rumah sakit berubah drastis. Dari pintu utama, iring-iringan polisi berseragam lengkap masuk dengan wajah serius. Lobi mendadak tegang. Semua orang berdiri dan memperhatikan. "Permisi, kami dari kepolisian," ucap salah seorang perwira dengan suara lantang. Raina yang sedang berdiri di dekat meja resepsionis ikut menoleh. Langkahnya terhenti saat melihat sosok yang berjalan di tengah barisan polisi itu. Rambut tersisir rapi, tubuh tegap, seragam intel lengkap dengan tanda pangkat di dada. Tatapannya tegas, penuh wibawa. Itu Arya. Ruang lobi seketika sunyi. Semua mulut yang biasanya tertawa kini membisu. Perawat yang dulu menertawakan tercekat. Dokter muda yang mengejek menunduk. Bahkan pasien yang pernah mengolok-olok ikut menahan napas. Arya berdiri tegak di depan mereka, menatap satu persatu wajah yang dulu menertawakan. Suaranya berat namun jelas. "Nama saya Ibtu Arya, dari Satuan Intel Kepolisian. Beberapa minggu terakhir saya menyamar sebagai pengamen jalanan untuk misi penyelidikan. Hari ini saya datang sebagai bagian dari operasi resmi." Suasana meledak dalam keheningan. Semua wajah berubah pucat. Rasa malu merambat seperti api yang membakar. Raina terdiam, matanya membesar, seolah sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Arya menoleh padanya, kali ini bukan dengan tatapan seorang pengamen yang penuh kerendahan hati, melainkan tatapan seorang pria yang memegang martabatnya. "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya." Kata-kata itu menancap di hati semua orang, terutama Raina. Ia merasa tubuhnya lunglai, jantungnya berdetak kacau. Bukan hanya karena kebenaran yang terungkap, tapi karena rasa malu yang menelannya habis-habisan. Suasana rumah sakit sunyi, hanya ada suara langkah sepatu polisi yang bergema di lantai marmer. Semua orang tahu, mereka baru saja menertawakan seorang yang jauh lebih mulia daripada yang pernah mereka bayangkan. Lobi rumah sakit masih sunyi.
Semua yang hadir menundukkan kepala, malu atas tawa yang dulu mereka lepaskan tanpa belas kasihan. Arya berdiri tegak, kini bukan lagi sebagai pengamen lusuh dengan ukulele di tangan, melainkan seorang perwira polisi yang disegani. Seragam intel yang melekat di tubuhnya membuat semua pandangan tertunduk. Seorang dokter muda yang dulu paling keras menertawakan Arya mencoba berbisik pada rekannya. Apakah benar dia intel? Rekannya menepuk bahu pelan. Wajahnya pucat pasi. Kalau polisi datang lengkap begini, berarti benar. Kita semua sudah salah besar. Arya menatap sekitar. Pandangannya berhenti di wajah Dr. Raina. Sorot matanya dingin, tegas, tapi tidak mengandung kebencian. Lebih seperti sebuah pengingat, bahwa apa yang telah terjadi tidak akan mudah dilupakan. Raina sendiri gemetar. Ia tidak menyangka, pria yang ia tolak dan ia hina di hadapan banyak orang, ternyata seorang aparat negara yang berani mempertaruhkan hidupnya demi tugas. Hatinya berdesir, ada sesal yang merambat, ada rasa malu yang menjerat. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa hari lalu. Mas, tolong sadar diri. Kau hanya pengamen jalanan. Kalimat itu kini terdengar seperti cambuk yang melukai dirinya sendiri. Dengan suara lantang, Arya melanjutkan. Kami dari kepolisian sudah lama memantau aktivitas ilegal di sekitar rumah sakit ini. Ada dugaan transaksi obat-obatan terlarang yang menyasar pasien. Demi misi itu, saya menyamar. Saya harus tahu bagaimana dunia bawah memandang orang kecil. Dan hari ini, semua topeng itu saya buka. Kerumunan semakin kaget. Mereka tak hanya malu karena pernah menertawakan, tapi kini juga takut karena rahasia besar terbongkar di hadapan mereka. Raina mencoba menyapa. Suaranya bergetar. Mas Arya. Maksud saya, Pak Arya. Kenapa tidak sejak awal bilang siapa sebenarnya Anda? Arya menoleh, menatapnya tajam. Karena penyamaran adalah hidup saya. Dokter, kalau saya membuka identitas, misi bisa gagal. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari pengalaman ini, betapa mudahnya orang menilai hanya dari tampilan luar. Suasana menjadi semakin mencekam. Perawat yang dulu menertawakan kini meneteskan air mata. Pasien yang dulu mengejek menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mereka semua seakan dihantam cermin besar yang memantulkan wajah mereka sendiri. Wajah yang dipenuhi kesombongan dan penghinaan pada orang lain. Arya memberi aba-aba pada timnya untuk bergerak ke ruang belakang rumah sakit. Polisi menyisir, memeriksa gudang penyimpanan. Beberapa orang ditangkap, termasuk oknum yang terbukti menyelundupkan obat terlarang. Teriakan dan tangisan terdengar ketika borgol dikunci di pergelangan tangan. Raina hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana pria yang dulu ia anggap pengamen hina, kini memimpin operasi dengan wibawa luar biasa. Dalam hatinya, tumbuh kekaguman yang bercampur rasa malu. Ia sadar, ia pernah menolak cinta yang mungkin tulus, hanya karena ia menilai dari sisi luar. Arya kembali ke lobi, setelah memberi instruksi terakhir pada anak buahnya. Ia menatap sekeliling sekali lagi, lalu bersuara pelan namun tajam. Belajarlah menghargai manusia bukan karena bajunya, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Karena Allah tidak pernah melihat penampilan, tapi melihat isi hati. Semua menunduk. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam nurani masing-masing. Raina menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyesal, bukan karena penolakan, tapi karena caranya menolak. Ia menyadari, di balik segala hinaan yang pernah ia lontarkan, ternyata berdiri seorang lelaki yang jauh lebih mulia dari yang ia bayangkan. Arya kemudian berbalik, melangkah keluar rumah sakit. Suara sepatu botnya berderap pelan, meninggalkan ruang yang masih terdiam kaku. Semua orang hanya bisa memandang kepergiannya, dengan hati yang dipenuhi sesal dan rasa malu. Di luar gedung, cahaya matahari sore menyinari seragamnya yang berkilat. Arya menatap langit sebentar, lalu menghela napas panjang. Ada luka yang masih ia simpan, luka yang lebih dalam dari sekadar perban di betis. Luka karena penghinaan, yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan ketulusan hati. Dan di dalam hati Dr. Raina, muncul doa lirih yang berulang-ulang,
berharap masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Malam turun dengan pelan. Lampu kota berkelip, menggantikan cahaya matahari sore yang tadi memeluk langkah Arya. Di ruang kerjanya yang sunyi, Dr. Raina duduk di kursi, matanya kosong menatap tumpukan berkas pasien. Namun pikirannya melayang jauh, kembali ke momen di lobi rumah sakit siang tadi. Bayangan wajah Arya dengan seragam intel masih jelas di pelupuk mata. Tatapannya yang tenang, suaranya yang berat penuh wibawa, dan kata-kata yang menusuk kalbu. Belajarlah menghargai manusia bukan karena bajunya, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Kalimat itu berulang-ulang menggema di telinga Raina, membuat hatinya bergetar penuh sesal. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Allah, aku yang selama ini mengaku mengobati luka orang lain, ternyata telah menambah luka seorang hamba MU. Aku yang selalu menasihati pasien agar sabar, justru mempermalukan seorang lelaki yang hatinya jauh lebih mulia daripada dugaanku. Air matanya menetes, jatuh ke atas berkas medis yang terbuka. Di dalam dirinya, ada perang besar antara harga diri dan penyesalan. Ia seorang dokter, terbiasa dihormati dan dipandang mulia. Namun hari itu, semua topeng runtuh, memperlihatkan betapa sempitnya hatinya ketika menilai orang lain. Keesokan harinya, suasana rumah sakit tidak seperti biasanya. Berita operasi kepolisian menyebar cepat. Banyak pasien membicarakan keberanian intel yang menyamar sebagai pengamen. Nama Arya disebut-sebut dengan penuh kekaguman. Para staf rumah sakit yang dulu menertawakannya kini berjalan menunduk. Malu setiap kali topik itu muncul. Raina sendiri tak bisa menatap mata rekan-rekannya. Ia merasa setiap bisikan, setiap lirikan, adalah cambuk yang mengingatkan betapa ia telah bersalah. Saat istirahat siang, ia duduk di kantin rumah sakit, sendirian dengan tatapan kosong. Seorang perawat mendekat, ragu-ragu. "Dok, maaf. Saya cuma mau bilang, saya ikut menertawakan waktu itu. Saya malu sekali. Kalau tahu Mas Arya seorang polisi, saya pasti tidak akan berbuat begitu." Raina menggeleng pelan, suaranya lirih. Itulah kesalahannya. Menghormati orang hanya kalau tahu dia siapa. Padahal setiap orang, siapapun dia, pantas dihormati sejak awal. Perawat itu terdiam, menunduk dalam rasa malu. Malamnya, Raina berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak letih, tapi bukan karena pasien atau pekerjaan. Ada beban moral yang menggerogoti. Ia teringat kembali bagaimana Arya berdiri di depannya dengan cincin sederhana di tangan. Lalu ia menolaknya dengan kata-kata yang menusuk. Sambil menatap pantulan dirinya, Raina berbisik, "Andai aku bisa mengulang waktu, aku akan memilih kata-kata yang berbeda. Bukan hinaan, bukan tawa, tapi setidaknya ucapan yang menjaga hatinya agar tidak retak." Hari-hari berikutnya, Raina mulai berubah. Ia lebih ramah pada pasien kecil, lebih sabar pada orang tua yang sering mengulang-ulang keluhan. Ia lebih sering menunduk, mencoba menata hati. Namun perubahan itu tak bisa menghapus sesal yang menempel seperti noda. Suatu sore, di depan gerbang rumah sakit, ia mendapati seorang pengamen tua sedang bernyanyi dengan suara serak. Raina mendekat, memberi uang tanpa menawar. Pengamen itu tertegun, lalu berucap pelan, "Semoga Allah membalas kebaikan, nak dokter." Kalimat itu menyalakan bara di hati Raina. Ia teringat lagi pada Arya, pada betis yang terluka, pada tatapan penuh keteguhan meski dunia menertawakannya. Hatinya semakin remuk. Malam itu, ia mengambil selembar kertas, menulis sepucuk surat. "Mas Arya, entah bagaimana cara menyampaikan ini. Aku sadar aku telah menyakitimu dengan cara yang paling hina. Aku malu pada diriku sendiri. Aku hanya ingin meminta maaf. Jika suatu hari Allah mempertemukan kita lagi, aku akan menerima itu sebagai kesempatan untuk menebus kesalahanku." Surat itu dilipat rapi, dimasukkan ke dalam map kecil. Namun Raina tidak tahu harus mengirimkannya kemana. Ia hanya bisa menyimpannya di laci meja kerja, sambil berharap Allah kelak mempertemukan mereka kembali. Di tempat lain, Arya duduk sendirian di sebuah ruangan markas kepolisian. Ukulele tuanya bersandar di sudut,
sementara seragam intel tergantung rapi di gantungan. Ia memetik senar perlahan. Melodi sederhana mengisi ruang hening. Di wajahnya, tidak ada amarah, hanya ketenangan. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Cinta memang bukan soal siapa kita di mata orang lain, gumamnya lirih. Tapi soal siapa yang berani melihat hati di balik semua yang tampak. Arya menutup matanya, membiarkan nada-nada itu menjadi pengantar doa. Doa agar hatinya tetap lapang, doa agar tidak ada dendam, dan doa agar suatu hari, mungkin, kisah yang sempat patah itu menemukan jalannya kembali. Hari-hari berlalu, namun bayangan itu tak kunjung pergi dari hati Dr. Raina. Setiap kali ia melihat pasien dengan pakaian lusuh atau mendengar suara pengamen di jalanan, hatinya serasa ditusuk penyesalan. Nama Arya terus berputar dalam pikirannya, bukan sekadar karena sosoknya, tapi karena pelajaran besar yang diberikannya. Suatu malam, rumah sakit mendadak gempar. Sirene ambulans meraung. Lampu biru berputar cepat di halaman. Beberapa pasien gawat darurat baru saja tiba. Korban penyerbuan sebuah markas narkoba di pinggiran kota. Tim medis berlarian. Dokter dipanggil ke ruang darurat. Suasana panik tak terelakkan. Raina yang sedang bertugas malam itu ikut bergegas. Ia mengenakan jas putih. Wajahnya tegang. Saat memasuki ruang gawat darurat, matanya langsung menangkap sosok yang terbujur di ranjang dorong dengan darah mengalir di lengan. Seragamnya robek. Wajahnya penuh keringat. Tapi sorot matanya tetap tegas. Itu Arya. Ya Allah, bisik Raina. Dadanya serasa diremas. Arya menoleh. Matanya sedikit sayu namun masih mampu menatap tajam. Dokter, suaranya parau. Tolong, rekan-rekan saya, lebih parah. Raina tercekat. Di tengah lukanya sendiri, Arya masih memikirkan anak buahnya. Air mata menetes di sudut mata Raina. Tapi ia segera mengusapnya, menegakkan tubuh. Bawa dia ke ruang operasi. Segera. Perintahnya pada perawat. Tim medis bergerak cepat. Raina mendampingi. Tangannya cekatan membersihkan darah dan memeriksa denyut nadi. Arya meringis menahan sakit. Namun bibirnya masih sempat berucap lirih. Jangan, khawatir. Saya sudah terbiasa. Luka begini. Raina menunduk. Menatapnya dengan mata bergetar. Mas, berhentilah bicara. Fokus bertahan. Kau harus hidup. Kau harus tetap ada. Karena ada banyak hal yang belum terselesaikan. Arya menatap balik. Samar-samar senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau saya masih hidup, itu karena Allah memberi kesempatan. Ucapan itu membuat hati Raina semakin remuk. Ia sadar, mungkin inilah jalan Allah mempertemukan mereka kembali, bukan untuk membalas cinta, tapi untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Operasi berlangsung menegangkan. Raina sendiri ikut turun tangan, memastikan setiap jahitan dilakukan dengan hati-hati. Waktu seolah berhenti, hanya ada suara monitor detak jantung dan instruksi medis yang bersahutan. Beberapa jam kemudian, operasi selesai. Arya dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Raina duduk di kursi samping ranjang, menatap wajahnya yang pucat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian memalukan di lobi rumah sakit, ia bisa berbicara jujur tanpa ada orang lain yang mendengar. Mas Arya, suaranya lirih. Maafkan aku. Aku terlalu angkuh. Aku menghina orang yang hatinya jauh lebih mulia dari diriku. Jika kau dengar ini, aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Arya tidak langsung menjawab. Ia masih dalam keadaan lemah. Namun bibirnya bergerak, menggumam pelan. Orang baik pasti akan menyesal kalau salah. Dan orang yang benar pasti akan memaafkan. Air mata Raina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Arya. Kali ini tanpa peduli siapa yang melihat. Aku tidak pantas mendapat maafmu. Tapi aku mohon, biarkan aku menebus semuanya dengan caraku. Arya hanya menutup mata, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Malam semakin larut. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi atap rumah sakit. Seolah langit ikut meneteskan air mata atas kisah dua insan yang dipertemukan kembali oleh takdir.
kali ini dengan luka dan penyesalan sebagai pengikatnya. Dan dalam hati Raina, tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan kesempatan kedua ini hilang begitu saja. Ia akan merawat Arya bukan hanya sebagai pasien, tetapi sebagai seseorang yang pernah ia sakiti, dan yang kini diam-diam mulai mengisi ruang hatinya. Pagi hari menjelang. Cahaya mentari menembus jendela ruang perawatan, menimpa ranjang putih tempat Arya berbaring. Wajahnya masih pucat, namun denyut nadinya stabil. Suara monitor berdetak teratur, menjadi musik latar yang menenangkan. Dokter Raina duduk di kursi samping, matanya sembab karena begadang. Semalaman ia hampir tak bergeser, menjaga pasien yang sekaligus menjadi lelaki yang membuat hatinya tak tenang. Sesekali ia mengganti perban di lengan Arya, sesekali ia menyesap teh hangat yang sudah dingin. Ketika Arya membuka mata, Raina spontan tersenyum lega. "Alhamdulillah, kau sudah sadar." Arya menoleh pelan, menatapnya. "Seharusnya dokter istirahat. Kau terlihat lelah." Raina menggeleng, senyumnya getir. "Aku tidak bisa tidur. Aku takut jika sesuatu terjadi padamu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Arya terdiam. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. "Raina, aku hanyalah lelaki yang pernah kau hina di depan banyak orang. Mengapa sekarang kau begitu peduli?" Raina menunduk. Air mata kembali menggenang. "Karena aku salah. Karena aku buta. Aku menilai hanya dari luarmu, bukan dari hatimu. Dan aku menyesal, sangat menyesal." Suasana hening. Hanya suara monitor jantung yang berbunyi pelan. Arya menatapnya lagi, kali ini dengan sorot lebih lembut. "Raina, hidup ini bukan untuk mengingat terus kesalahan. Yang penting adalah belajar darinya. Aku tidak menyimpan dendam. Kalau aku marah, mungkin aku sudah pergi tanpa menoleh." Raina terisak kecil, lalu meraih tangan Arya. "Biarkan aku menebus. Mas, biarkan aku ada untukmu, setidaknya sebagai seorang teman yang menjaga." Arya menatap genggaman itu, hangat meski masih penuh getar. Ia tidak menolak, tidak pula membalas erat. Ia hanya membiarkan waktu yang menjawab. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka mulai berubah. Raina selalu menyempatkan diri datang ke ruang perawatan Arya, meski jadwalnya padat. Ia membawakan makanan sehat, mengawasi obat, bahkan kadang membacakan berita untuk menghibur. Pasien lain mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. "Itu dokter yang dulu menolak pengamen itu, kan? Kok sekarang akrab sekali?" Sepertinya dia menyesal. Wajar, laki-laki itu ternyata polisi. Namun Raina tidak peduli. Tatapannya hanya tertuju pada Arya. Ia sadar, dulu ia terlalu peduli pada apa kata orang, dan itu yang membuatnya buta. Kini, ia ingin belajar memandang lebih dalam. Suatu sore, Arya sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda. Ia meminta Raina menemaninya ke taman kecil rumah sakit. Di sana, bunga kamboja putih berguguran, menebar aroma lembut. "Aku sering menyamar," ucap Arya sambil menatap langit. "Jadi pengamen, jadi buruh, bahkan pernah jadi sopir angkot. Aku belajar melihat dunia dari bawah, supaya tahu bagaimana penderitaan itu terasa. Dan aku menemukan sesuatu, bahwa manusia seringkali paling kejam bukan karena senjata, tapi karena ucapan yang merendahkan." Raina menunduk, menahan air mata. "Ucapan itu pernah keluar dari mulutku." Arya menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Tapi kau juga yang merawatku hingga aku masih bisa duduk di sini. Hidup ini selalu memberi ruang untuk menebus." Raina menggenggam tangannya erat, kali ini tanpa ragu. "Biarkan aku ada di ruang itu, Mas. Biarkan aku menebus, meski butuh waktu seumur hidup." Mata Arya bergetar. Untuk pertama kali setelah luka dan penghinaan yang ia terima, ia merasa kata-kata itu benar-benar tulus. Ia tidak menjawab dengan kalimat panjang. Ia hanya tersenyum kecil, dan itu sudah cukup membuat hati Raina bergetar lebih hebat daripada apapun. Matahari sore perlahan turun,
Sinarnya memantul pada kursi roda Arya. Hening yang tercipta di taman itu bukan lagi hening karena penyesalan, melainkan hening yang memberi ruang pada dua hati untuk saling mengerti. Hari demi hari berlalu. Luka Arya mulai pulih. Perban di tangannya semakin jarang diganti. Ia sudah bisa berjalan meski masih sedikit pincang. Hubungan antara dirinya dengan Dr. Raina pun makin dekat. Setiap kali ia datang memeriksa, selalu ada senyum lembut yang menyambut. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan itu. Bisik-bisik mulai terdengar di rumah sakit. Para perawat saling berbisik saat Raina melewati lorong. Lihat, itu dokter yang dulu menolak dia habis-habisan, sekarang malah dekat sekali. Kalau bukan karena dia polisi, pasti dokter itu tidak akan berubah sikap. Ada juga pasien yang berkomentar sinis. Memangnya pantas seorang dokter jatuh hati pada pengamen? Meskipun dia polisi, dunia mereka tetap berbeda. Raina mendengar sebagian komentar itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu ini ujian, dan hanya keteguhan hati yang bisa menjawab. Suatu sore, Arya dipanggil atasannya untuk kembali bertugas. Ia sudah cukup sehat untuk kembali ke markas. Di ruang perawatan, ia duduk berhadapan dengan Raina. Udara terasa berat, seakan-akan akan ada perpisahan yang menyakitkan. Raina, ucap Arya dengan suara tenang. Besok aku kembali ke markas. Tugasku belum selesai. Dunia intel itu keras, penuh rahasia. Aku tidak tahu kapan bisa kembali. Raina menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Tugasmu lebih besar daripada perasaan pribadi. Tapi, bolehkah aku meminta satu hal? Apa itu? Tanya Arya, menatapnya. Raina menarik napas dalam, lalu berkata lirih. Jangan pergi dengan membawa jarak di antara kita. Aku tidak ingin lagi menyesal karena ucapan yang salah. Jika memang masih ada ruang di hatimu, biarkan aku menunggu. Arya terdiam. Wajahnya menegang, lalu melembut. Ia meraih saku jaketnya, mengeluarkan kotak kecil yang dulu ia sembunyikan. Kotak berisi cincin sederhana. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya menaruhnya di atas meja di hadapan Raina. Aku pernah berdiri di sini dengan niat tulus, tapi yang kuterima hanya hinaan. Saat itu aku belajar. Cinta tanpa martabat bukanlah cinta yang sehat. Aku masih menyimpan niat itu, tapi aku ingin memastikan satu hal. Apakah kini kau melihatku karena aku seorang polisi, atau karena aku Arya yang dulu kau tolak? Raina meneteskan air mata. Ia meraih kotak itu dengan tangan gemetar. Bukan karena seragammu, bukan karena pangkatmu. Aku melihatmu sebagai lelaki yang hatinya jujur dan tegar. Itu yang membuatku ingin menebus semua kesalahanku. Arya menghela napas panjang. Sorot matanya lembut namun masih penuh kewaspadaan. Kalau begitu, biarkan waktu yang membuktikan. Aku tidak ingin kau memilih karena iba. Jika kau tetap bertahan setelah semua ini, barulah aku percaya. Raina mengangguk sambil menangis. Aku akan bertahan. Demi Allah, aku akan bertahan. Malam itu, Arya meninggalkan rumah sakit dengan langkah mantap. Seragamnya kembali melekat. Wajahnya kembali serius sebagai seorang intel. Namun di balik ketegasan itu, ada secercah cahaya baru. Cahaya harapan yang datang dari hati seorang wanita yang pernah menyakitinya, tapi kini berjanji untuk menebus segalanya. Dan di ruang kerjanya, Raina menggenggam cincin itu erat-erat, seolah tak mau melepas lagi. Ia tahu jalan di depan akan penuh ujian, komentar orang, bahkan mungkin cibiran. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Karena dari luka yang pernah ia buat, kini tumbuh cinta yang lebih kuat. Cinta yang disatukan oleh martabat dan ketulusan.